malam. Saat ini aku ada di stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun keberangkatan kereta api ke jalur utara, khususnya ke arah Jakarta. Jadi pada malam ini, sekarang itu jam setengah 10 malam, aku bakal naik kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen, di mana kereta api Dharma Wangsa beberapa hari lalu itu rangkaiannya khususnya di kelas ekonomi berganti ke New Generation Modifikasi. Sekaligus juga kereta api Dharma Wangsa menjadi kereta angkatan terakhir dari Surabaya ke Jakarta. Seperti apa perjalananku naik kereta api Dharma Wangsa? Pokoknya tonton aja video ini sampai selesai. Oke, suasana malam stasiun Surabaya Pasar Turi. Terlihat banyak lalu lalang penumpang ya, karena jam segini masih ada keberangkatan beberapa kereta api, seperti kereta api Kertajaya yang akan segera berangkat sih. Penumpangnya pasti udah masuk semua. Terus ada kereta api Belambangan Express tujuan Banyuwangi untuk yang ke arah Jakarta sudah berangkat. Terus kereta api Dharma Wangsa yang aku naiki. Jadi inilah untuk ruang tunggu di area stasiun Surabaya Pasar Turi. Bisa dibilang ini lobbynya lah ya. Di sini tuh juga banyak toko-toko, ada toko CFC, kemudian toko oleh-oleh Siliwangi, Bolu Kukus. Terus ke arah sana juga ada CFC tapi yang lebih besar, dan ada Minimarket, ada Alfa Express, terus ada Indomaret. Lengkap lah di sini. Dan untuk pintu masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi ini dibedakan ya. Untuk penumpang kereta kelas eksekutif atau campuran itu masuknya di sana, di pintu 1. Beserta keberangkatan kereta kelas atas lainnya ya. Seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Luxury juga. Terus ada kereta api Dharma Wangsa kayaknya juga masuk ke sana. Nah, di sini ada ruang tunggu lainnya, ruang tunggu 2, pintu masuk 2 untuk kereta kelas ekonomi seperti Kertajaya. Jadi Kertajaya penumpangnya masuk dari sini, kemudian Airlangga, Ambarawa Express, terus kemudian kereta lokal seperti Ajonegoro, Blora Surat, dan komuter Sindro. Terus di sini juga ada loket ya untuk urusan tiket, seperti pembelian secara langsung mulai dari 3 jam sebelum berangkat. Nah, loketnya di situ, ataupun pembatalan dan ubah jadwal. Terus di sini juga ada mesin cetak tiket, tapi kalau teman-teman sudah daftar face recognition nggak perlu cetak di sini, ataupun pengen nggak cetak gitu ya, bisa pakai e-tiket atau e-boarding pass. Nanti langsung masuk ke sana ke pintu 1 untuk penumpang kereta api Dharma Wangsa. Jadi seperti ini ruang tunggu kelas eksekutif ya. Ada kipas dan juga ada AC teman-teman di sini, jadi dingin. Terus di sana pintu masuknya ada pintu masuk manual, jadi kita masih menunjukkan KTP atau identitas lainnya dan juga face recognition. Tinggal scan wajah aja, tapi harus daftar dulu baru bisa pakai face recognition. Dengan tinggal punya tiket aja bisa pakai itu. Terus ini ada luxury room atau ruang tunggunya kereta kelas luxury di sini, seperti Sembrani Luxury dan juga Argo Bromo Anggrek Luxury. Cuma udah tutup ya karena kereta luxury sudah berangkat sebelum-sebelumnya. Sekarang aku sudah masuk ke dalam, ke area peron. Nanti kereta api Dharma Wangsa akan dipersiapkan di jalur 1 sini. Ini ada langsiran teman-teman, langsiran KRD ke depo Surabaya Pasar Turi. Jadi di sana itu ada depo penyimpanan KRD dan lokomotif. Ini KRD Ajonegoro, sebelumnya dari Babat ke Surabaya Pasar Turi dan istirahat. Nah, ini teman-teman, rangkaian kereta api Dharma Wangsa akan segera dilansir nih. Untuk Dharma Wangsa ini ada kelas eksekutif dan kelas ekonomi New Generation Modifikasi. Dan dalam perjalanan kali ini aku naik di ekonominya ya. Pengen merasakan ekonomi Dharma Wangsa yang baru, wajah baru, walaupun modifikasi dari Surabaya ke Jakarta full trip. Nah, ini eksekutifnya nih, eksekutif tahun 2002. Nah, ini teman-teman, eksekutif tahun 6421, yang artinya sudah 60 tahun masih berdinas nih keretanya. Dan juga untuk sarana kereta api Dharma Wangsa ini bercap depo BL atau Blitar, sedangkan Dharma Wangsa kan nggak lewat Blitar sama sekali ke arah Surabaya ke Jakarta. Ini karena rangkaian kereta api Dharma Wangsa itu saling rollingan atau saling gantian dengan kereta api berantas rute Blitar Pasar Senen. Itulah mengapa kereta api Dharma Wangsa ini capnya depo BL. Jadi menerapkan pola 3 transit atau pola 3 rangkaian yang digunakan untuk 4 perjalanan, 2 kereta api berantas dan 2 kereta api Dharma Wangsa. Untuk perjalanan kereta api dari Surabaya ke Jakarta itu banyak banget teman-teman. Nah, untuk keberangkatan malam dari Surabaya ke Jakarta itu cukup banyak juga. Dimulai dari tadi jam 8 itu ada kereta api Sembrani berangkat menuju ke Jakarta Gambir,
Setelahnya jam 9 ada kereta api Argo Promanggrek tujuan Gambir juga. Terus selanjutnya ada kereta api Belambangan Express, tapi rutenya dari Ketapang ke Pasar Senen, tapi ikut mengakomodir penumpang dari Surabaya ke Jakarta ini. Berikutnya ada kereta api Kertajaya, selisih sekitar 10 menitan kalau nggak salah, atau malah kurang. Baru yang terakhir ini kereta api Dharma Wangsa ini jam 22.30 berangkat. Setelah Dharma Wangsa dilansir, nih depo keretanya sepi teman-teman. Tuh nggak ada rangkaian ya. Kalau yang sana itu rangkaian cadangan di depo kereta Surabaya Pasar Turi. Ada rangkaian premium stainless tuh ya, punyanya Kertajaya. Ini ada eksekutif Mill Steel. Ini punyanya kereta api Gumarang. Dan banyak lagi. Karena memang kereta yang berdepo Surabaya Pasar Turi juga cukup banyak teman-teman. Ada kereta api Gumarang, kereta api Erlangga, kereta api Sembrani, dan lain sebagainya. Ini akan segera masuk kereta api Belambangan Express dari Pasar Senen tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Jadi rangkaian Dharma Wangsa masih ditahan di sana ya. Dahuluin kedatangan kereta api Belambangan Express, kereta rute terjauh nih. Dari Jakarta ke Banyuwangi, jarak tempuhnya 1031 km edan. Oke, ini dia kereta api Belambangan Express dari Jakarta ke Banyuwangi. Untuk kelasnya nih mirip ya sama kereta api Dharma Wangsa, kelas ekonomi New Generation modifikasi dan juga kelas eksekutif. Nah ini nih teman-teman, yang turun di Surabaya rame. Dan kurang paham ya kalau yang naik dari sini apakah banyak atau enggak. Biasanya tuh banyaknya dari stasiun Surabaya Gubeng yang naik kereta api Belambangan Express. Dan untuk kereta api Belambangan Express, lokomotifnya ini diisi ASD teman-teman di sini, atau bahan bakar. Nah, tuh ada lampu-lampu tuh. Diisi bahan bakar di sini karena memang rutenya jauh sehingga harus diisi bahan bakar secara berkala. Kalau nggak salah cuma di sini aja ya, atau sama di mana lagi gitu, di Semarang mungkin. Perjalanan kemana dari Belambangan Express di jalur 1, ada di jalur 1 rangsiran dari arah selatan masuk jalur 1, ada di jalur 1. Perhatian, ada di jalur 4, ada di jalur 4 dilansir ke arah selatan, ada di rangkaian di jalur 4 dilansir ke arah selatan. Ini dia rangkaian kereta api Dharma Wangsa sudah tersedia di jalur 1 dengan rangkaian ekonomi New Generation, kelas ekonomi New Generation nanti, dan juga kelas eksekutif di jajaran belakang. Aku duduk di ekonomi 3 dan kayaknya apes nih, kita bakal dapat kursi paling depan. Aku duduk di kursi 19. Aduh. Dan untuk penumpang kereta api Dharma Wangsa ini rame juga ya. Padahal ini hari weekday loh teman, hari Selasa.
Berarti emang bener ya, Surabaya Jakarta ini termasuk rute laris, khususnya yang lewat jalur utara. Ini kita di ekonomi 3 nih. Nah, 19 kan paling depan, teman-teman. Iya, paling depan. Ini dia ekonomi 3 dengan nomor sarana K301244, kapasitas 72 penumpang. Seperti ini ya interiornya. Untuk ekonomi new generation ini sudah searah semua dengan perjalanan kereta, jadi nggak ada yang namanya mundur, teman-teman. Dan untuk suasana kabin ini asli dingin banget, asli. Ini aslinya di sini. Dan ini karya dari Balai Asa Manggarai. Jadi sebelumnya rangkaian ini tuh rangkaian ekonomi 80 tempat duduk, kursi tegak hadap-hadapan, diubah oleh Balai Asa Manggarai. Jadi seperti ini, teman. Menggunakan captain seat, bisa decline, teman-teman. Nah ini. Cek. Nah ini aku di 19. Asli sempit banget loh. Kiraan bakal agak longgar gitu ya. Kita coba duduk deh. Nah, sempit banget. Astaga. Terus depan kita TV lagi. Terus untuk fasilitas lainnya ini ada kantungan, ada tatakan meja, terus ada stop kontak untuk HP, laptop ataupun tablet. Terus di sini ada tirai. Agak macet dikit. Ya, kalau kita dapat depan, nggak dapat kantung ya, bro. Ya adalah nggak apa-apa lah, kita nikmati perjalanannya. Ya nih, rangkaian kereta api Dharma Wangsa ekonomi new generation modifikasi, sama juga dengan kelasnya kereta api Dharma Wangsa nih, ekonomi new generation modifikasi. Cuma kereta api Dharma Wangsa ini dapatnya baru ya, sedangkan kalau Dharma Wangsa ataupun Berantas ini hibahan atau bekas. Kita bisa lihat di sini deponya JAKK. Ini bekasnya kereta api Jayabaya, teman-teman. Jayabaya rute Malang Pasar Senen yang sekarang sudah berganti ke stainless new generation. Ketiga kode kereta kelas ekonomi, 0 tanpa penggerak atau arus lokomotif. 12 tahun mulai dinasnya tahun 2012. Semasa kereta ini kursi tegak ya, kursi tegak 80 tempat duduk. Kemudian 44 itu adalah urutan sarana tersebut. JAKK adalah kepemilikan yaitu depo Jakarta Kota. Nah ini dirombak oleh Manggarai di tanggal 31 Mei 2023 yang artinya sudah setahun lebih. Sedangkan nih kereta api Belambangan Express modifikasinya tuh baru di tahun ini, teman-teman. Tanggal 31 Mei 2024. Lebih muda. Lah, ketutup. Masih ada pintu ini. Oke, kereta api Belambangan Express berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju tujuan akhir stasiun Ketapang, Banyuwangi. Lokomotif dinas kereta api Dharma Wangsa pada perjalanan kali ini CC 2017716 atau CC 20121. Wah, lok yang cukup sepuh ya, dari tahun 1977. Oke, tepat waktu pukul 22.30 kita berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, ini kita sudah meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi dan langsung ngebut ya. Tapi ya begitu, sama seperti ekonomi new generation modifikasi lainnya. Ini berisik, teman-teman.
Mungkin juga karena aku duduk di ujung ini ya, jadi karena rodanya pas di bawah sini lebih berisik. Ditambah ini dapat paling depan sempit. Kalau kita dapat di kursi-kursi belakang itu bisa selonjor di bawah. Cuma ini kereta api Dharma Wangsa juga lumayan penuh dan jadi setiap blok itu sudah ada yang ngisi. Edan memang. Padahal kemarin ya kalau nggak salah aku cek itu masih ada berapa kursi yang kosong. Penumpang-penumpangnya ini tipe penumpang dadakan bang, jadi pada baru beli hari ini. Ya udahlah gak apa-apa. Langsung jadi mode malam. Wah ini teman-teman mantep. Karena memang kereta api Dharma Wangsa ini berangkat dari Surabaya aja sudah jam setengah 11 ya. Sedangkan aturan mode malam ini mulai dari jam 10. Bahkan beberapa kereta jam 9 sudah dibuat mode malam. Wah asli teman-teman, estetik banget. Tambah lampu sini yang biasanya nyala ya, ini mati teman-teman. Wah bakal tidur nyenyak nih sepanjang perjalanan. Ditambah perjalanan Dharma Wangsa ini kan sebagian besar ya perjalanan malam. Dan juga kita nggak bisa lihat keluar. Mungkin kalau ada stasiun berhentian dan mungkin juga aku manfaatin untuk istirahat saja. Selamat datang di kereta api Dharma Wangsa Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 31 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Selain kita dapat tembok depan nih yang jaraknya sempit, kita juga harus jadi jaga pintu nih, dekat sama pintu. Ini tadi barusan ada penumpang yang lewat gak nutup pintu, jadi berisik. Nah kalau gini kan lebih senyap ya. Padahal ada bacaannya tuh, tutup pintu kembali. Oh ya, untuk harga tiket kereta api Dharma Wangsa di kelas ekonomi New Generation modifikasi ini khususnya, ini ada di harga 320.000 teman. Itu harga di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau di hari weekday. Pada harga lain di hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu harganya 350. Memang ada perbedaan harga ya, karena mungkin weekend penumpangnya lebih banyak, jadi ya biasalah dibuat lebih mahal. Nah faktanya teman, untuk harga tiket kereta api Dharma Wangsa ini tergolong paling murah untuk ukuran kelas ekonomi New Generation, khususnya dari Surabaya ke Jakarta ya. Harga tiket 320 ini lebih murah jauh dari kereta api Belambangan Express tadi ya, dari Surabaya ke Jakarta itu kenanya berapa ya teman? 405.000 kalau nggak salah, 400.000-an pokoknya. Ada juga kereta api Jayabaya itu dapat di harga 480, karena memang Jayabaya ini masang tarifnya tarif Malang teman. Jadi tarif Malang dan tarif Surabaya itu harganya sama 480 dengan rangkaian ekonomi stainless New Generation. Ketiga kereta ini memang sama-sama kelas campuran ya. Ya kereta api Dharma Wangsa ini harga tiketnya yang paling murah dan maksudnya juga paling worth it sih untuk ukuran ekonomi New Generation atau ekonomi rasa eksekutif. Oke teman-teman, untuk kecepatan maksimal kereta api Dharma Wangsa ini di angka 100 km per jam ya. Belum bisa jalan di 120. Bahkan sebenarnya lintas ini tuh bisa 105 ya, cuma Dharma Wangsa nggak bisa dilari di sekitaran segitu. Yang bisa lari sekitaran segitu cuma Argo Bromanggrek dan Seberani aja sih. Nah ini masih lari di 90-an dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Saat ini kereta api Dharma Wangsa telah tiba di perhentian pertama stasiun Lamongan. Di sini ada yang turun teman-teman. Dan ada juga beberapa yang naik tapi nggak banyak ya. Didominasi dari Surabaya Pasar Turi. Ini di antara jalur 2 dan jalur 3 ada batangan rel yang sudah tersusun panjang teman-teman. Ini batangan rel untuk menggantikan rel
yang ada di sini, yang kabarnya juga masih rel kecil R50. Apa udah diganti ya teman-teman ini? Sebentar. Iya, kayaknya udah diganti deh. Tuh ya, udah lebih baru, warnanya masih abu-abu. Untuk mendukung peningkatan kecepatan di antara Surabaya sampai Ngerombo, itu kan masih 105. Nah, diganti rel R54 dari R50 agar kecepatannya bisa 120. Nanti kereta api Sembrani, kereta api Argo Manggrek, bahkan mungkin ada tambahan kereta api yang bisa 120, bakal lebih ngebut dari antara Surabaya sampai ke arah Ngerombo sana. Untuk toilet kereta ekonomi New Generation modifikasi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, lampu-lampunya lampu warna oranye, lampu-lampu yang memberi kesan mewah. Kita coba masuk ya. Oke, tinggal di slot gini. Nah, di sini ada sabun, terus ada kompartemen untuk menyimpan barang, terus ada cermin yang cukup besar juga, mantap. Ada wastafel kran, terus di sini teman-teman, yang keren, hand dryer loh, kayak di mall-mall. Terus ada tisu, kemudian klosetnya pakai kloset duduk, ada pegangan juga. Tempat sampahnya ada di sini. Terus untuk gantungannya ada di sini dan penyaring udara, mantap. Dan untuk suasana di dalam kabin ini asli dingin banget teman-teman. Jaketku aja tembus. Ini aku sengaja pakai jaket karena sudah merasakan ya sebelumnya ekonomi New Gen itu dinginnya seperti apa. Ternyata masih tembus. Edan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Babat. Oke, ini kita tiba di stasiun Babat. Ini karena telat kita langsung persiapan berangkat kembali ya. Telat sekitaran 2 menit. Oke, ini karena keretanya telat 2 menit, sedangkan jadwal berhenti di sini itu cuma 3 menit. Langsung berangkat kembali nih, cuma 1 menit berhenti. Dan juga memang penumpangnya nggak terlalu banyak di sini, stasiun Babat. Ya belum sempat bicara banyak, langsung berangkat kembali. Tadi itu ada batas kecepatan, makanya tibanya di stasiun Babat ini agak terlambat. Ini berangkat kembali, tepat waktu berangkatnya nih, sesuai jadwal 23.31 menjelang tengah malam ya. Nanti kita ganti hari di stasiun Bojonegoro, udah masuk keesokan harinya di tanggal 13 November hari Rabu. Oke, perjalanan kereta api Dharma Wangsa telah sampai di stasiun Bojonegoro pas di jam 00.00 di hari Rabu tanggal 13 November. Nah, ini teman-teman yang perlu aku bahas ya. Bagi teman-teman yang berangkat misalkan di tengah malam kayak gini, ini kan udah ganti hari. Jadi teman-teman itu nunggunya di hari sebelumnya ya. Jadi jangan salah kira. Kemarin tuh sempat dibahas oleh KAI, jadi misalkan keberangkatan tengah malam, nunggunya itu kalian harus di hari kemarinnya ya. Nah, yang membuat kereta api Dharma Wangsa nggak bisa lari di angka 120 atau terbatas di 100, ini teman-teman. Trainmarknya masih E, yang artinya kecepatan maksimal 100 km per jam. Serta 37 ini adalah keterangan untuk berat maksimal rangkaian ini, yaitu 37 ton, dan 5 adalah jenis roda yang digunakan, yaitu bogi K5.
Oke, perjalanan kereta api Dharma Wangsa telah sampai di stasiun Cepu tepat waktu pukul 00.32 dan akan berangkat kembali pukul 00.37 yang artinya berhenti di sini 5 menit. Di sini ada yang turun, teman. Dari Surabaya Pasar Turi ke Cepu ini ada tarif khusus, cuma lupa berapa, 105 atau 90 gitu. Pokoknya di antara segitulah. Lumayan memang tarif khususnya. Karena mungkin ya memang banyak pengelajunnya juga sih. Kita sudah masuk di Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Blora. Sebelum stasiun Cepu ini ada jembatan Sungai Bengawan Solo. Nah, sebelum itu kita masih masuk di Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Jadi kita sudah sah masuk di Jawa Tengah ya, di stasiun Cepu ini. Dan stasiun Cepu ini juga punya depo di sana ya. Cuma nggak terlalu kelihatan, teman-teman. Di jalur berapa ini? Jalur 5 atau jalur simpan lah, tersedia rangkaian kereta api Blora Jaya atau Ambarawa Express. Nah nih, jadi Ambarawa Express dan Blora Jaya itu disimpan di sini ya, di stasiun Cepu. Setelah jadi Ambarawa Express langsung ke Blora Jaya Semarang Cepu PP. Kemudian besok pagi sekitar jam 5.20 ya, berangkat ke Semarang, kemudian lanjut ke kereta api Ambarawa Express ke Surabaya. Seperti itu ya pola rollingannya. Dari Blora Jaya, Ambarawa Express PP, Semarang, Surabaya. Kemudian lanjut ke Blora Jaya lagi dan disimpan di stasiun Cepu ini. Suasana ekonomi 3 selepas Cepu. Sebenarnya banyak penumpang, cuma nggak terlalu kelihatan. Kursinya tinggi tuh, teman. Jadi penumpangnya ada yang nggak kelihatan. Tapi banyak tuh, terlihat dari koper-kopernya ya. Dan sebagian besar penumpangnya memilih untuk istirahat karena ini memang perjalanan malam. Dan juga ini kursinya proper untuk istirahat, teman-teman. Ada bantalannya gini. Memang kayak kursi kelas eksekutif. Apalagi bisa di recline, dan kebetulan kursi belakangku ini penumpangnya udah turun tadi dari Cepu. Jadi kita bisa rebahan secara maksimal di kursiku. Apalagi naik modenya kayak gini. Yang kursi ujungku ini nggak dinyalain, dimatiin, tapi yang di sana dinyalain tuh. Jadi masih silau. Oke, ini kita berangkat. Nah, ini deponya ya. Depo lokomotif Cepu. Wih, ada lokomotif R&B, teman-teman. Bentar ya. Nah, itu. Wah, tapi nggak kelihatan dari kamera. Ada lokomotif R&B CC 018348. Kayaknya antara dinas Blora Jaya tadi atau Blora Sura. Sebenarnya di stasiun Cepu tadi ada rangkaiannya Blora Sura. Cuma kemungkinan di sebelah sananya rangkaian Blora Jaya tadi ya, jadi nggak kelihatan. Wah, lokomotif R&B. Coba aja tadi agak maju gitu ya, lihat deponya. Bisa move tuh lokomotif R&B di situ. Dan oke lah, mungkin aku istirahat ya selepas Cepu ini. Perhentiannya sih masih ada beberapa lagi. Ya semoga aja nanti bisa kebangun entah di Ngerombo atau Semarang lah. Oke teman-teman, perjalanan kita sampai di stasiun Semarang Tawang. Ini ketemu sama Majapahit, teman-teman. Kalau nggak salah ya, di sini tuh ketemunya harusnya sama Pandalungan. Wah, telat nih Majapahit nih. Dan juga tadi tuh kalau nggak salah ya, kereta api Kertajaya juga telat, papasannya tadi di lepas Bojonegoro, yang harusnya antara Bojonegoro sampai Babat. Dari info yang aku dapat tuh di antara mana gitu. Pokoknya sebelum Cirebon itu ada perbaikan rel, makanya kereta-kereta dari Jakarta ini pada telat. Dan ini kereta api Majapahit dengan rangkaian ekonomi stainless new generation. Nah, ini ekonomi new generation asli ya. Kalau yang kereta api Dharma Wangsa ini versi modifikasinya.
Ini berangkat stasiun Semarang Tawang. Dan kita pun juga agak telat nih teman-teman, gara-gara nunggu masuk ini mungkin tadi. Ditahan sinyal sekitaran 5 menit ada mungkin. Oke, kereta api Majapahit sudah diberangkatkan pukul 02.37 tadi. Dan ini ada rangkaian lagi itu, rangkaian bisnis teman-teman. Oh iya, Banyu Biru, rute Semarang Tawang Solo Balapan PP. Dan tadi juga di sana ada rangkaian yang dilangsir, rangkaian Ciremai sepertinya. Tuh. Oke, kita akan segera berangkat kembali. Sepertinya jadi sebentar ya, gara-gara telat. Oke, saat ini perjalanan kereta api Dharma Wangsa sampai di stasiun Tegal di jam 4.41 awal 5 menit teman-teman. Yang normalnya jam 4.46 kalau nggak salah, dan berangkat kembali nanti pukul 4.51. Di sini dilakukan pengisian air toilet. Ini ekonomi 2 sampai ngembun teman. Loh. Sampai ngembun. Saking dinginnya ya. Nah, di sisi sebelah sini, ini sebelumnya peron yang ini kan peron rendah ya. Sekarang udah jadi teman-teman, peron tinggi beserta kanopi panjang ke arah sana. Jadi rangkaian-rangkaian panjang seperti kereta api Kertajaya dan Gumarang, bahkan Tegal Bari ya kalau di sini, itu terakomodir peron. Dan juga ke arah sana. Tuh, panjang. Terus di sini ada rangkaian eksekutif stainless punyanya Depo SBI. Ada 2. Yang kemungkinan di sini mau bubut roda teman-teman, atau rodanya itu ada yang benjol menimbulkan suara deg 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 gitu. Nah, dibubut di sini. Dan juga ada rangkaian ketel karena di sini adalah balai yasa atau bengkel kereta barang. Jadi kereta-kereta macam ketel, kemudian gerbong balas tuh ya di belakangnya, dan gerbong datar dan sebagainya. Balai yasanya tuh ada di sana. Nah, itu balai yasa Tegal. Selain perawatan gerbong barang, balai yasa Tegal ini juga baru-baru ini menghasilkan modifikasi kereta makan dari kereta kelas bisnis dan juga kereta pembangkit yang dulunya konservasi. Ada 4 kalau nggak salah kemarin. Oke, kereta api Dharma Wangsa saat ini telah sampai di stasiun Tanjung. Ini salah satu stasiun yang jarang berhenti kereta jarak jauh, teman-teman. Kereta api Dharma Wangsa ini berhenti di stasiun Tanjung. Selain itu ada kereta api Erlangga dan kalau nggak salah ada Kaligung juga, cuma sedikit kereta yang berhenti di stasiun Tanjung ini. Ini masuknya Kabupaten Brebes. Dan tadi di setel lagu Kota Cirebon karena memang ini sudah masuk Daop 3 Cirebon ya. Dan keretanya akan segera berangkat kembali nih. Cepet banget berarti.
kayaknya agak telat juga. Persiapan masuk stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini ada percabangan ya. Kita dari arah Semarang, dari arah Tegal. Nah, ada jalur lainnya di sebelah sana, itu dari atau ke arah Purwokerto Yogyakarta. Nah, sebentar lagi percabangannya. Nah, itu di sana itu ada rel, teman-teman. Jadi kereta-kereta ke arah Jogja seperti kereta api Taksaka, kemudian kereta api Argo Lawu, Fajar Utama, Rangga Jati dan sebagainya, itu lewatnya jalur ke sana. Cuma untuk kereta-kereta eksekutif ataupun Argo itu nggak berhenti di stasiun Cirebon Perujakan, berhentinya di stasiun Cirebon atau setelah stasiun Cirebon Perujakan. Nah, stasiun Cirebon Perujakan ini untuk perhentian kereta ekonomi dan juga kelas campuran. Seperti kereta api Dharma Wangsa ini termasuk salah satu kereta yang berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Oke, ini berhentinya nggak lama, teman-teman. Mau ngisi air tapi nggak takut nggak keburu. Ini juga dilakukan isi air tangki toilet, isi air minum maksudnya. Dan juga ada pergantian masinis di sini. Ada jual nasi, tapi aku nggak pengen beli. Nih, mau ngisi air, cuma jauh di sana tempatnya. Ya udahlah, langsung masuk lagi aja. Oke, ini jam 5.57 berangkat stasiun Cirebon Perujakan. Nih ada warung nasi nih. Kalau nggak salah tuh harganya 20 ribuan, temen. 15 sampai 20 ribu. Jadi kalau males atau nggak pengen mahal, bisa beli di sini nih. Pasti ekonomi 3 yang aku naikin. Nah, ini misalkan kita nggak dapat di ujung depan ya, kita bisa selonjoran kayak gini. Kalau di depan tadi kan mentok, nah di sini enak bisa selonjoran. Terus dapat ini nih, teman-teman. Nah, ini kursinya ada gagangnya karena ini bekasnya kereta api Jayabaya nih, salah satu penanda lain selain sarananya milik Depo JKK tadi ya. Ini karena ini modifikasi pertama-tama ada ginyinya, ada gagangnya seperti di bus-bus patas gitu ya, atau bus-bus pariwisata. Terus untuk sisanya sih mungkin sama aja ya, ada gantungan di sana juga ada. Nah, sama semua. Yang sangat disayangkan sih kalau di depan kan nggak bisa selonjoran kayak gini, mentok.
Ya, ini sampai di stasiun Pegadaian Baru. Walaupun tadi ada batas kecepatan, tapi di sini bisa tepat waktu ya. Ya, sebenarnya juga berhenti di sini cuma 2 menit sih. Dan ada beberapa penumpang yang naik, termasuk di ekonomi depan ini. Sekarang stasiun Pegadaian Baru sudah ada kanopi, teman-teman. Mantap lah. Mantap, anget banget. Terus pas lapar juga ya. Tinggal segini nih, cuma 5 menit aja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda. Oke, ini kita persiapan masuk stasiun Pasar Senen. Tepat waktu teman-teman, pukul 9.01 ya.
Dan untuk kesan naik kereta api Dharma Wangsa ini di ekonomi New Generation modifikasi, ini asli teman-teman, rangkainya adem banget, bahkan sampai sekarang pun masih kerasa dingin. Epic lah. Untuk kursi sih memang agak keras ya, dan aku pun pas tidur tadi aku bilang kurang nyenyak karena kursinya keras, dan ini teman-teman enggak, lekukannya itu kurang pas di tubuhku karena memang tubuhku gendut juga sih. Dan sepinya aman lah. Dan satu lagi nih guncangan ya, karena ini produk modifikasi jadi agak getar-getar, bukan produk baru kan. Oh, ini kita masuk jalur 6 ya teman-teman, jalurnya KRL. Wah, pertama kali ini masuk jalur 6. Kita lihat turunnya lewat mana ini. Kan kalau lewat pintunya KRL harus tap out dulu, atau ada pintu lain. Oke, akhirnya jam 9.01 tepat kita tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan aku akan segera keluar ya. Dan kereta api Dharma Wangsa ini akan lanjut kereta api Brantas nanti jam 1:30 dari stasiun Pasar Senen. Jadi istirahat di Jakarta kurang lebih sekitar 4 jaman. Ternyata dibukakan pintu khusus, jadi serasa turun KRL sih ya. Oh ya, untuk di area sini masih belum dibangun eskalator, jadi masih naik tangga gini. Oh, ternyata ke jalur 4 dulu teman-teman. Nah, keluarnya tetap lewat pintu sana, cuma harus muter dulu. Nah, yang di area sini sudah dipakai eskalatornya. Ini masih mati sih. Oke, sudah keluar dari stasiun Pasar Senen, dan kurang lebih seperti itulah perjalananku naik kereta api Dharma Wangsa, kereta paling malam dari Surabaya ke Jakarta. Sampai sini sudah siang dan panas banget asli Jakarta ini ya. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video trip kereta api selanjutnya.